Assalamualaikum anak-anak hebatnya Ibu Guru. Waalaikumsalam. Semangat dong, semangat. Lagi Ibu Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Guru tanya kabar kalian, kalian jawab seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, oke. Kira-kira bisa nggak anak-anaknya Ibu Guru ini? Bisa Bu. Bantu ya. Bagaimana kabar anak-anaknya Ibu Guru hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tadi sebelum berangkat sekolah, ada enggak anak-anaknya Ibu Guru ini yang belum mandi? Ayo ngaku. Ayo. Sudah, Bu Guru. Sudah. Sudah mandi, Bu? Sudah mandi atau belum? Sudah. Pantes tadi begitu Bu Guru masuk kelas, Air di rumah wangi sekali ya, kewangi. Ternyata anak-anaknya Ibu Guru sudah mandi semua. Hebat. Satu lagi yang Ibu Guru mau tanya, tadi sebelum anak-anaknya Ibu Guru ke sekolah, sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Bu Guru lapar ini. Ibu Guru ingatkan kembali ya, jangan lupa sarapan sebelum berangkat sekolah. Selain sarapan itu baik untuk kesehatan, sarapan itu juga baik untuk meningkatkan konsentrasi kalian pada saat belajar ya. Ibu Guru pengen tahu nih, ada anaknya Ibu Guru yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti kabar kalian sudah baik, sudah mandi, sudah sarapan, sehat. Berarti anak-anaknya Ibu Guru sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi Ibu Guru harapkan ya, pada saat nanti mengikuti pelajaran, anak-anaknya Ibu Guru semua semangat. Semangat, Bu. Bagus. Supaya lebih berkahnya, Semangat, Bu Guru. Pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu Guru minta kesediaannya Ira untuk memimpin doa ya. Ingat, waktu berdoa harus khusyuk. Tidak ada yang boleh main-main. Ingat ya. Silakan Ira. Ya, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ira. Untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita dan sikap cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Ibu Guru minta kesediaannya Ananda Suratmi ya, yang memimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, lah aku berdiri, Indonesia kebangsaan, Baik, terima kasih Anda Suratmi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau mengingatkan kembali nih pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai jenis makanan hewan.
untuk meningkatkan ingatan kalian, daya ingat kalian, Ibu Guru mau tanya dulu, Saidah, masih ingat enggak sapi itu makannya apa? Masih Bu Guru. Masih. Ya, masih Benar nggak? maksudnya masih Benar nggak masih sapi sapi makan daun-daunan. Oh, sapi makan daun-daunan. Betul. Rumput. Harimau. Siapa yang tahu? Angkat tangan yang bisa. Harimau makannya apa? Yang bisa angkat tangan. Saya Bu, saya Bu. Boleh. Daging, Bu. Apa? Rusa, Daging. Bu. Betul. Daging. Kalau ayam makannya apa? Yang bisa siapa? Angkat tangan yang bisa. Yang bisa. Bu. Saya Saya sisa nasi ya Bu. Makan nasi, Bu. Daging. Ayam Iya. ayam makan nasi sisaan kita Bu. Biji-bijian. Hebat anak-anaknya Ibu Guru. Semua masih ingat pelajaran yang sudah kita bahas minggu lalu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis ekosistem. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan jenis makanan hewan berdasarkan bentuk gigi. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Yang keenam, peserta didik mampu memilih pokok pikiran pada setiap paragraf secara tepat. Yang ketujuh, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan terkait teks. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir itu peserta didik mampu membuat teks non-fiksi tentang ekosistem. Untuk lebih jelasnya mengenai materi yang akan Ibu Guru bahas, kalian perhatikan ya, Ibu Guru akan membagikan media pembelajaran. Sudah kelihatan, Nak? Belum. Belum. Dibuka Bu katanya medianya. Ya, tunggu ya. Materi yang akan kita bahas hari ini, tema 5 mengenai ekosistem, subtema 1 dan pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu Guru sudah sampaikan tadi ya. Iya Ibu, gambarnya mana Bu? Gambarnya belum, Bu. Kelihatan ya? Tidak Ibu, Belum, Bu. gambarnya Ibu baik Rica saja. Oh, sebentar. Di anunya Ibu Guru soalnya sudah terlihat ini. Sebentar. Coba keluar dulu, Bu. Oh, sebentar ya. Bu Guru keluar dulu. Anak-anaknya Bu Guru sabar dulu ya. Ibu keluar Iya, Bu. kemana? Ini Iya, Bu. waktunya habis Bu. Iya. Bu Guru akan menyampaikan materi. Bentar, mana dia? Sudah kelihatan? Masih seperti tadi, Bu. Dilanjutkan saja Bu. Ya, seperti ini ya. Nggak apa-apa. Sepertinya dia lelah Ibu. Oh iya, ini aja ya. Sebenarnya ada gambar yang ditampilkan. Gambarnya berupa bagaimana caranya Bu Guru ini ya. Menjelaskan ya. Ceritain saja, Bu. Nah, di media gambar yang Ibu Guru akan tampilkan ke kalian sebenarnya ada 3 buah rangka hewan ya. Ada 3 buah rangka gigi tempatnya. Nah, 3 rangka yang Ibu Guru akan tampilkan itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang satu bentuk giginya datar, yang kedua ada yang bentuk giginya runcing, dan ada yang bentuk giginya campuran antara runcing dan datar. Ya, dari ketiga gambar tersebut sebenarnya Bu Guru akan minta kalian untuk menjelaskan perbedaannya, tapi karena berhubung tidak bisa tampil medianya, jadi Bu Guru yang akan menjelaskan ya. Iya Ibu. Nah, materi pertama yang akan Ibu Guru bahas di sini adalah IPA ya, pengertian ekosistem. Yang dimaksud dengan ekosistem di sini adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Kemudian jenis-jenis ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem alami, yang kedua ada ekosistem buatan. Yang dimaksud dengan ekosistem alami di sini adalah ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar, bukan akibat dari campur tangan manusia. Ini ekosistem alami ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem darat dan ada ekosistem air. Untuk yang kedua ekosistem buatan ya, yang dimaksud dengan ekosistem buatan namanya saja sudah buatan, berarti tentunya di sini ada campur tangan manusia dalam proses pembuatannya ya. Ada kira-kira yang bisa menyebutkan contoh ekosistem buatan? Kolam. Ya, kolam, betul. Sawah. Sawah. Itu apa lagi? Ada akuarium. Danau, Bu, danau. Gunung, Bu Guru. Ibu guru sehat ya. Iya. Bu Guru, gunung, Bu Guru. Ya, apa nak? Gunung. Gunung. Gunung itu alami nak terbentuknya. Kan diciptakan sama Allah. Lanjut ya. Selanjutnya materi yang sekarang penggolongan hewan. Hewan itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada namanya hewan herbivora. Hewan herbivora ini adalah hewan pemakan apa? Pemakan Serangga. Buat, Bu. Serangga. tumbuhan. Ya, hewan herbivora ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi-gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, tidak memiliki gigi taring. Kemudian selanjutnya, sebelum Ibu Guru lanjut ke penggolongan hewan yang lain, ada yang bisa menyebutkan contoh hewan yang makan tumbuhan nggak? Ada yang Sapi, Bu, sapi. Ibu. Ada. Kambing, kambing. kambing, apa lagi? Kuda, Rusa. kuda. Ya, Tikus. Kelinci, Bu. iya. Ternyata anak-anak Ibu Guru sudah pintar semua ya, sudah bisa menyebutkan contoh-contoh hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya, pengelompokan hewan yang kedua adalah hewan karnivora namanya. Kalau tadi ada yang makan tumbuhan, berarti karnivora ini lawan dari tumbuhan. Dia makan apa jadinya? Ada yang tahu anak-anaknya Bu Guru? Apa? Daging, daging, Bu. Daging, Bu Guru. Betul sekali. Hewan karnivora ini adalah kelompok hewan yang memakan daging. Bedanya di mana? Kalau hewan karnivora ini, tadi kan hewan herbivora bentuk giginya itu cuma gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Beda halnya dengan hewan karnivora. Hewan karnivora ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Kira-kira ada yang tahu apa sih fungsinya gigi taring pada hewan karnivora ini? Menggigit. Untuk Ya, menggigit. betul. Merobek, Bu. Gigit makanan, Bu Guru. Merobek makanan, Bu. Iya, betul. Fungsi gigi taring pada hewan itu adalah untuk merobek atau mengoyak mangsa. Ya, ada lagi Serem ya, yang bisa Bu. menyebutkan contohnya? Iya, serem. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Elang, Bu Guru. Harimau. Harimau, betul. Siapa lagi yang bisa? Selain harimau. Kucing, Bu Guru. Buaya. Betul. Kucing. Kucing. Ya, Apa lagi? Anjing. Anjing. Ya, betul. Singa, Bu Guru. Iya, betul. Anak-anaknya Bu Guru sudah hebat semua. Kita lanjut ya ke penggolongan hewan yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya hewan omnivora. Tadi kan herbivora makan tumbuhan, karnivora makan daging. Omnivora ini kira-kira makan apa ya? Makan semua. Bala-balanya, Bu. Nah, betul. Makan semua. Ya, hewan omnivora ini adalah kelompok hewan yang memakan semua. Jadi dia makan tumbuhan bisa, makan daging bisa, ya. Bentuk gigi dari hewan omnivora ini tentunya perpaduan dari yang dua tadi, ya. Memiliki gigi geraham, memiliki gigi seri dan juga memiliki gigi apa? Taring. Taring. Geraham. Gigi apa ayo? Gigi Taring, geraham. Taring, Bu. Taring, Bu. Gigi taring, betul. Jadi hewan omnivora ini perpaduan antara yang dua ya. Bentuk giginya itu ada yang memiliki gigi geraham, memiliki gigi seri, dan tentunya memiliki gigi taring. Nah, Bu Guru tanya lagi nih. Bu Guru banyak nanya ya, enggak apa-apa. Iya, nanya Ya, terus, nanya Bu Bu. Guru tambah pintar. Nanya, Bu. Ada yang bisa menyebutkan Bu Guru contoh hewan omnivora? Ada enggak?
Tikus. Tikus, Bu. Iya. Apa lagi? Bu, tikus Ayam, makan ayam sabun masuk juga, apa? Bu. Ayam masuk apa? Tikus makan sabun, Bu. Oh, tikus masuk sabun. Makan baju juga. Makan lemari juga, Bu. Iya ya, tikusnya nakal ya. Iya. Nah, kita banyak tikusnya itu Bu Guru. Iya, contoh hewan omnivora itu yang pertama ada ayam. Ayam juga termasuk karena ayam itu bisa makan daging. Dagingnya apa? Cacing. Cacing termasuk daging kan, dimakan sama ayam. Ayam juga bisa makan tumbuh-tumbuhan. Jadi ayam termasuk hewan omnivora ya. Sebenarnya untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran sebenarnya ada video ya. Tapi sepertinya kelihatan enggak videonya? Tidak. Tidak, Bu. Tidak Bu. Oh iya, berarti pre-memory aja ya. Sebenarnya ada video yang akan Ibu Guru tampilkan mengenai materi yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Tapi berhubung karena ada kendala ya, kita lanjut lagi. Nah, selain materi IPA, kali ini kita akan belajar juga materi bahasa Indonesia mengenai ide pokok. Yang dimaksud dengan ide pokok di sini adalah ide utama atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Ide pokok ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Yang dimaksud dengan paragraf deduktif di sini adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal tulisan. Kemudian kalau induktif, paragraf atau gagasan utamanya terletak di akhir tulisan. Kalau campuran, yang namanya campur berarti perpaduan antara deduktif dan induktif, campuran ya. Berarti ide pokoknya bisa berada di awal, bisa sama berada di Akhir. akhir. Pinter. Selanjutnya kita ke langkah-langkah menentukan ide pokok ya. Ada 5 langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks secara utuh dengan seksama. Yang kedua, memahami topik teks. Yang ketiga, memahami hubungan antar kalimat. Yang keempat, menentukan kalimat utama. Yang kelima, mencatat hal-hal penting dari setiap paragraf. Selanjutnya, menguraikan informasi sebuah paragraf melalui kalimat tanya. Ya, yang dimaksud dengan informasi di sini adalah sebuah pemberitahuan mengenai suatu hal dalam buku ataupun dari media yang lain. Biasanya informasi yang diperoleh dari suatu paragraf atau bacaan dikaji menggunakan beberapa kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ya, mungkin hanya ini pemaparan materi dari Ibu Guru. Kalau ada yang anak-anakku belum paham, boleh tanya ke Ibu Guru. Ya, sebelum Ibu Guru lanjut bagi kalian menjadi kelompok, Bu Guru mau tanya dulu dari pemaparan materi yang udah Ibu Guru sampaikan tadi, ada nggak yang kalian belum pahami? Haili? Paham, Bu. Tidak. Tidak ada Bu Guru. Tidak paham Bu Guru. Alhamdulillah, berarti kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Guru anggap kalian sudah paham ya. Sekarang Ibu Guru akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, masing-masing kelompok berisi atau beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa. Ibu Guru akan bagi nih kelompok 1 pesertanya Muhaili, Susilawati, dan yang lain ya. Kelompok 2 Mira, Sri. Dengar baik, jangan sampai ada yang kelewat nanti. Dan yang lain. Kelompok 3 ada Saida sama Soraya. Kelompok 4 ada Surati, Maisarah, dan yang lain. Kelompok terakhir Maisaroh sama Indri. Ya, sekarang Ibu Guru akan kasih kesempatan kalian 2 menit waktu untuk mencari teman kelompoknya, duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi. Ya, kasih 2 menit. Cari kelompoknya. Sudah Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya. Sudah.
Sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD kepada kalian, kepada masing-masing kelompok ya, yang nantinya akan kalian kerjakan secara kelompok. Kelompok 1 diterima LKPD-nya. Sini Bu. Kelompok 2, Sini Bu. kelompok 3, sudah semua ya. Sudah. Ya, Bu. Ya. Apa yang kalian pahami mengenai materi yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi, mohon dituangkan dalam LKPD ini. Coba Ibu Guru tampilkan aja contoh LKPD-nya ya, siapa tahu bisa. Coba Ibu Guru coba, semoga bisa. Sudah kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Nah, ini contoh LKPD. Di dalam LKPD ini ada tulang Wow, belajar. bagus sekali. Ada jerapah. Ada jerapahnya. Ingat ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, baca petunjuknya terlebih dahulu. Ini ada petunjuknya di LKPD. Kalaupun ada materi yang kalian tidak pahami, boleh tanya guru. Ini ada teks bacaan. Jadi sebelum kalian mengerjakan, yang pertama kalian baca petunjuknya terlebih dahulu. Yang kedua, kalian baca literasi yang ada di LKPD tersebut. Baru deh. Ya, Bu Guru. Sudah dibaca, baru kalian mulai mengerjakan. Di sini ada 4 buah kegiatan. Ya, Iya, Bu. untuk LKPD-nya seperti ini. Wah, ada monyet. Ya. Nah, seperti ini ya. Sudah ya? Ya, Bu. Ya. Guru udah bagi LKPD-nya. Ingat, keaktifan kalian pada saat mengerjakan soal LKPD itu jadi bahan penilaian Ibu Guru loh. Jadi, usahakan konsentrasi di dalam menyelesaikan. Jangan main-main, terutama yang cowok nih. Biasanya suka main-main waktu mengerjakan ya. Jadi, di sini Ibu Guru akan menilai keaktifan kalian pada saat mengerjakan. Ibu Guru kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya. Mulai dari sekarang. Ya, Bu Guru. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Dikit lagi, Bu. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Selesai, Bu. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah, Bu. Udah. Semuanya sudah. Alhamdulillah, berarti sudah semua ya. Sekarang Ibu Guru minta perwakilan siapa-siapa dah. Tunjuk dah masing-masing dari anggota kelompok siapa yang akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain kasih masukan ya. Misalnya sekarang kelompok 1 yang masuk, yang maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 kasih masukan. Begitu seterusnya. Ya, kelompok 1 siapa yang mewakili? Muhaili boleh? Iya, Bu. Maju ke depan ya. Sudah bagus, Bu. Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 2 boleh maju ke depan mempresentasikan ya. Ya, Bu Guru. Sudah bagus juga, Bu. Ya, sudah ya. Berarti dari hasil pemaparan kalian tadi di depan, hasil presentasi kalian ternyata Ya. anak-anaknya Ibu Guru sudah luar biasa ya. Hasil kalian diskusi kalian sudah bagus. Itu menandakan bahwa kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu Guru sampaikan. Tetapi untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi yang tadi Ibu Guru sampaikan, Ibu Guru sekarang akan membagikan kalian soal evaluasi sama bahan ajar. Soal evaluasi ini tidak dikerjakan berkelompok lagi ya. Soal evaluasi ini akan kalian kerjakan masing-masing atau dikerjakan Di rumah ya, Bu. mandiri. PR ya, Bu. Ya, sebentar Bu Guru bagikan ya. Ya, Bu Guru. Sebentar Bu Guru bagikan. Ini dia anunya. Soal evaluasinya seperti ini. Di sini di evaluasi sudah ada petunjuk cara pengerjaan. Satu lagi yang Ibu Guru tekankan, nama kalian jangan sampai lupa ditulis. Kalau kalian belum ingat nomor absen, lupa mungkin nomor absen enggak masalah. Yang penting nama, ya. Nanti Bu Guru tahu siapa punya nama dong, bagaimana Bu Guru bisa nilai anunya, ya. Jadi jangan lupa tulis nama. Soal evaluasinya seperti ini ya. Ya, seperti ini.
soal evaluasi nanti. Silakan mulai mengerjakan soal evaluasi yang Bu Guru sudah bagikan. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah Bu Guru. Silakan boleh dikumpulkan ya. Sri boleh bantu Bu Guru ya dikumpulkan hasil evaluasi teman-temannya. Maaf Bu. Iya Bu, siap. Sudah semua Bu Guru. Semua ya. Makasih Nak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu Guru mau tanya nih, hari ini kita belajar apa sih? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Makanan hewan, Bu. Hewan. Hewan, apa lagi? Hewan. Makanan hewan. Makanan hewan. Pokoknya berdasarkan Apa lagi? paragraf. Paragraf, betul. Apa lagi? Bentuk gigi. Bentuk gigi. Betul. Berarti anak-anak Ibu Guru sudah bisa jawab. Berarti ini menandakan bahwa anak-anak Ibu Guru sudah paham mengenai materi yang Ibu Guru ajarkan. Ibu Guru pingin dong salah satu di antara anaknya Ibu Guru menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Soraya boleh bantu Bu Guru Nak? Apa Bu? Bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Bisa Bu. Ya. Hari ini kita mempelajari tentang jenis-jenis makanan pada hewan, jenis-jenis paragraf. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian jenis-jenis ekosistem. Selain itu kita juga sudah belajar mengenai ide pokok, pembagian ide pokok, langkah-langkah menentukan ide pokok, dan cara membuat kalimat non-fiksi menggunakan kalimat tanya. Ya, selanjutnya sebelum mengakhiri ya, tadi kan kita sudah serius-serius nih, sekarang waktunya kita refreshing otak dulu. Lalu Bu Guru boleh minta tolong pimpin temannya bernyanyi ya lagu daerah Kadal Nonga. Kalau Ibu Guru suruh Ira belum hafal kayaknya. Lalu yang sudah hafal nih ini, ayo lalu hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Kadal Nonga benang kapak aduh cepat kembangkan sengat dari sahabat aja onya dek nemati payu salah kejarian Harian aduh dendeng jempat sengat jari sahabat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, untuk pelajaran yang akan karena materinya sudah habis ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai letak geografis Indonesia. Sebelum Ibu Guru menutup pelajaran, Ibu Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, jangan pernah bosan untuk belajar, dan belajar. Karena apa? Kalau kalian belajar dengan rajin, apa yang akan menjadi cita-cita kalian pasti akan bisa tercapai. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini supaya lebih barokahnya, Ibu Guru minta Maisaro pimpin doa ya. Bu, siap. Silakan Maisaro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Pamong dan Bu Fasil. Buat teman-teman, kalian luar biasa. Terima kasih atas supportnya.
Mantap, mantap. Sudah, Bu. Ibu Pamong, silakan Ibu Pasel izin. Baik, dilanjut dulu untuk siapa yang ini yang merespon. Ya, Bu Saidah, silakan Bu Saidah dulu. Artinya 5 menit Bu Saidah ya. Iya Bu. Oh iya Ibu Saidah. Maaf Ibu Rika, baik Rika. Sedikit sekali catatannya. Ya alhamdulillah berjalan sesuai mungkin dengan RPT-nya ya. Ini berkat dukungan teman-teman juga. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit maaf Bu ya. Iya. Ini bukan koreksi sih, cuma sepengetahuan saya kalau kita melakukan pembelajaran tematik atau tema itu kita tidak perlu menyebutkan mapel apa untuk menyambung gitu. Tadi kan mapel apa pertama Bu? IPA. Kurang mengaitkan sepertinya nggih. Ya. Di ujung pembelajaran membahas mapel IPA, Ibu bilang, sekarang kita akan masuk mapel bahasa Indonesia. Ya harusnya mengaitkan. Ya, harusnya nggak usah saya. Ya, nyambung aja. Siap. Ya, itu aja sih Bu. Terima kasih. Kasih Bu Saidah. Saya. Ya, terima kasih Bu Saidah, itu saja untuk saja, ini masukan untuk Bu Rica. Ya. Bu Baik Rica. Dari penampilan Bu Baik Rica tadi, ini praktik mengajarnya ya. Alhamdulillah siswa-siswanya juga pintar-pintar ya. Semua yang ditanyakan sama Bu Rica bisa terjawab semua sama sama Ibu, sama siswanya ya. Jadi di sini tidak banyak juga yang ingin saya komentari terkait dengan penampilan teachingnya Bu Rica. Ini kan tadi di awal ya untuk pendahuluannya. Ini PBL ya Bu Rica? Iya, PBL ya. Alhamdulillah. Sebenarnya ada masalah yang ditampilkan Ibu, tapi karena PPT-nya bermasalah. Jadi masalah jadinya, tidak mengatasi masalah tanpa masalah jadinya kan. Jadi masalah. Iya. Sepertinya untuk sintak di PBL itu sepertinya sudah terlihat, meskipun nanti mungkin ada penguatan dari Bu Pasel untuk yang lebih rincinya. Ini sekilas saja saya lihat, gitu kan. Nah, untuk sintak PBL-nya alhamdulillah dari pengorientasian ini permasalahan, kemudian mengorganisasikan siswa, jadi membagi siswa menjadi sekian kelompok itu sudah tadi kan. Nah, kemudian sedikit saja tadi di ini untuk bahan ajarnya sudah dibagikan caranya. Ada dibagikan sama evaluasi Bu di akhir. Oh iya. Untuk LKPD-nya juga sudah. Yang tadi sedikit ada aja di sana. Mumpung gitu kan, kita juga harus bisa memanfaatkan situasi saat itu. Nah, mumpung waktu itu kan jenis apa tadi ditanya sama Bu gurunya tentang ini, kemudian siswanya menjawab, tikus Bu guru, tikus itu dia makan sabun, dia makan lemari, seperti itu kan. Nah, nanti ujung-ujungnya pertanyaan bisa sebenarnya Bu Rica tadi sempat selipkan di sana sedikit. Nah, dari itu, misalnya kan untuk pesannya kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan di rumah supaya nanti tikusnya tidak berani datang. Nah, di sela-sela seperti itu juga ya. Di sela-sela itu juga walaupun tidak ada di RPP gitu kan. Karena itu tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita ini rencanakan. Bahwa itu akan dijawab sama siswa seperti itu. Tikus makan lemari, makan sabun gitu misalnya kan. Nah, itu kesempatan baik nanti untuk mengingatkan lagi kepada anak bahwa makanya ini kebersihan sangat penting. Walaupun materinya itu bukan kebersihan, tapi ini kan untuk pesan gitu ya, pesan kebaikan, pesan positif untuk siswa di sela-sela pembelajaran juga boleh seperti itu. Jadi itu saja Bu Baik Rica. Mungkin Bu Pasel sudah kembali? Belum ya? Izin sholat beliau, izin sholat. Oh ya, ini untuk rekamannya maksud saya nanti Bu, karena beliau yang merekam, atau bisa kita yang selesaikan rekamannya. Nanti diberikan penguatan lewat LMS katanya Ibu ini. Iya. Oh iya betul. Soalnya ini kan beliau yang merekam, jadi beliau nanti yang hentikan rekamannya, itu masalahnya. Oh iya.
Jadi itu saja dari saya, mungkin Bu Baik terkait dengan ini, sepertinya sudah bagus seperti yang diinginkan oleh Bu Fasil tadi, ke SD-annya itu. Nah, di sana tadi Bu Rica sudah sangat semangat. Ya, kita tuh kita yang jadi guru harus lebih semangat dari siswanya gitu. Kalau kita saja tidak semangat, bagaimana siswanya bisa semangat gitu kan? Nah, jadi seperti penampilannya Bu Rica tadi, insya Allah saya suka juga seperti itu karena berdasarkan pengalaman saja ini Bu Rica ya, Bu Baik Rica, memang itu berasal dari kita. Kalau kita yang semangat, otomatis anak-anak juga akan ikut semangat. Ceria, kita harus tetap ceria, gitu kan, karena memang bisa juga di sela-sela ini pembelajaran nanti ada untuk ini lucu-lucuannya, untuk bermainnya, karena memang saat-saat ini kan anak SD itu memang dalam usia bermain gitu kan. Nanti kadang-kadang dia itu bisa menerima pelajaran cepat dengan itu tidak terlalu serius atau bagaimana. Kadang-kadang kalau kita terlalu serius itu mereka akan bosan. Jadi seperti itu Bu Baik Rica. Ya, sebentar dulu Bapak Ibu yang hubungi Bu Fasil sini untuk ini ya loh, maksudnya rekaman ini soalnya akan ditutup sama beliau untuk rekaman, baru kembali lagi ke peserta berikutnya. Ya, kasih lagi. Baik Rica, luar biasa. Semoga Ibu Saidah. Teman-teman semua juga. Untuk teman-teman berikutnya.